Halo, apa kabar? Saya harap kalian tetap masih semangat dan sehat-sehat walafiat dan gunakan masker. Salam dari saya 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau berbicara tentang sales eksekutif. Saya dulunya bekerja di sales canvasser dan saya berpindah ke sales eksekutif. Dulunya saya mengikuti mobil, ada sopir di sales canvasser, di consumer good. Sekarang saya bekerja di tempat khusus di distributor toko tile, keramik. Dan perbedaan sales canvasser adalah dari sisi, kalau canvasser membawa barang, ada sopir. Kalau saya sales eksekutif tidak membawa barang, saya cuma memberikan informasi. Dan dari sisi income, saya memiliki pengalaman, tentunya pendapatan saya berbeda. Dan dari sisi ilmu yang biasanya dulu kemarin saya belajar kerja di sales canvasser, sekarang saya di sales eksekutif. Sales eksekutif membuat kita itu harus melatih diri kita, disiplin diri kita untuk belajar tentang kerapian dan berpenampilan. Waktu ketika saya sebagai sales eksekutif, saya memegang produk slow moving. Ya, saya tidak pernah takut dan saya jalani itu. Wilayahnya Jakarta Barat dan Tangerang, Jalan Raya Merdeka, Angke, dan sekitarnya Jakarta Barat sampai ke Ciledug. Sales eksekutif memiliki pengalaman yang luar biasa menurut saya. Saya harus bagaimana cara berkomunikasi dengan pemilik toko dan karyawan toko. Saya juga harus melihat dan saya harus juga menjaga perasaan mereka, karena di sales eksekutif kita harus menjaga hubungan. Ketika kita sering datang ke toko seseorang, ke toko bangunan, sering berjumpa dengan pemilik toko, hubungan itu akan bertindak lanjut seperti persahabatan, dan mereka akan mengingat produk kita, bahwa orang ini rajin berkunjung ke toko kita. Ya, dalam arti kata, karena ada persaingan banyak, tidak cuma merek, contoh merek si A, ada merek si B, ada merek si C. Sejauh mana sebagai sales eksekutif kita sering ke toko tersebut. Dan sama seperti di sales canvasser, ada retail, ada grosir, ada agen, ada toko besar, ada supermarket. Demikian juga di sales eksekutif. Ya, kami di perusahaan, pelanggan kami adalah toko-toko keramik dan peralatan. Dan saya kebetulan mempelajari protokolnya begitu, dan saya dikasih data pelanggan. Yang saya lakukan selama ini adalah membuka saya waktu berjalan, mungkin orang melihat saya, kamu siapa, kamu dari mana? Tapi saya belajar sendiri. Ketika Anda mau berusaha keras, saya Anda pasti saya mengunjungi toko seperti biasa, selamat sore, selamat pagi.
meeting, kita lihat, dan habis itu kalau ada waktu baru kita ngobrol gimana. Ya ngobrol saja keadaan gimana, seperti apa kondisi sekarang, gimana, atau hujan atau seperti apa. Nah, itu yang saya lakukan. Ada juga yang menolak kehadiran saya, tapi saya ada kebetulan toko itu mau gimana yang sales yang lama. Ya saya bilang saja penggantinya saya, Bu, ini kartu nama saya. Karena mungkin saya pegang produk slow moving. Tapi satu, rekan-rekan sebagai sales, sampai hari ini saya tidak pernah takut. Karena ketika saya menjumpai, maksudnya menjumpai itu adalah ketika saya belajar, saya ini siapa sih? Saya adalah seorang pekerja. Ketika Anda tidak mau ngobrol, tidak mau menerima saya tidak masalah. Tapi saya tetap jaga hubungan. Saya yakin suatu saat saya bisa seperti mereka, teman-teman yang memegang produk yang fast moving. Dan waktu itu benar, saya dapat proyek di daerah Riau 1.800 meter. Saya merasa itulah kekuatan saya, dan saya sangat senang ketika dapat proyek itu. Dan yang selama ini orang bilang produk slow moving tidak laku, tidak dipandang, saya merasa saya bisa, ya. Dan dari situ saya melihat ternyata sebagai sales eksekutif, tentunya kita tidak bisa dengan diri kita sendiri. Tentunya kita harus sabar, menjaga hubungan sama toko, terus berbicara, ya, terus berkomunikasi. Kadang-kadang kita harus tahu juga pemilik toko ini asalnya dari mana, ya, dia tinggal di mana. Ketika dia dari Sumatera atau dari manapun, kita harus belajar bahasa mereka. Ketika dari Sumatera atau dari Palembang atau dari Sulawesi, kita harus bahasa Sulawesi. Dari Jawa, kita harus belajar bahasa Jawa. Nah, itulah yang membuat saya percaya diri. Dan ketika saya dapatkan proyek itu, saya merasa saya senang. Ternyata saya bisa. Ya, saya bisa, dan saya melewati itu selama 1 tahun. Habis itu saya dipindahkan di daerah Panglima Polim Jakarta Selatan. Di situ saya mulai dengan memberikan informasi seperti biasa, perkenalan. Dan saya datang ke toko-toko dari Panglima Polim, toko si A, si B, sampai ujung ada sekitar 20 toko. Dan itu adalah pusatnya toko tile keramik untuk Jakarta Selatan. Dan saya seperti biasa kunjungan, perkenalan, kasih kartu nama, ya, dengan tangan berdua. Saya dari ini asal kampung saya, dan saya pengganti salah sebelumnya. Kita ada di change, di rolling. Mereka melihat saya, mungkin mereka saya orangnya tidak, mungkin kaku atau seperti apa, tapi sebelumnya ada sales merek yang lain. Mereka happy, mereka bisa menikmati segalanya, mereka bisa karena produknya laku, mereka ada iklan di TV. Saya tidak ada iklan di TV. Saya merasa itu kayak seperti saya tidak ada, maksudnya kalah bersaing dengan mereka. Dan waktu itu saya melihat, pas saya sering melihat mereka salesnya bawa sesuatu, makanan dan buah-buah, mereka makan rame-rame. Dan tentunya di situ dalam setiap perusahaan ada program-program, kita harus memberi informasi kepada karyawan bahwa ada program ketika mengambil produk kami, bahwa toko juga dapat, karyawan juga dapat. Ada satu yang saya belajar ketika menjadi sales eksekutif, penampilan dan cara bicara, dan sebagai juga menjadikan pemilik toko dan karyawan toko. Tentunya karyawan toko itu adalah ujung tombaknya. Ya, karyawan toko itu adalah ujung tombaknya dalam suatu toko, atau juga ujung tombaknya bagi perusahaan. Kenapa? Ketika sebagai sales eksekutif, hubungan saya baik kepada karyawan toko, yaitu saya yakin mereka menjual produk kita.
yang seharusnya pelanggan mau beli produk si A dan bisa dialihkan ke produk saya. Itulah pentingnya kenapa sebagai sales itu kita harus menjaga hubungan itu dengan karyawan toko. Itu dari sisi pekerjaan di dunia tile ya, keramik. Dan itulah kenapa saya merasa pembelajaran ini, pengalaman ini membuat saya meningkat satu level, dan yang selama ini saya tidak mengerti ya, dan saya dapat pengalaman sebelumnya sebagai sales canvasser di produk semi, dan saya di produk keramik tile, dan saya mendapatkan pengalaman seperti itu. Dan ketika mereka seperti agak kaku dengan saya waktu itu, saya coba mengambil sesuatu inisiatif tanpa diketahui sama atasan saya, manajer saya, dan saya lakukan itu. Saya beli buah, yaitu bisa jeruk, bisa duku, rambutan, atau makanan, atau kerupuk ya. Dan saya beli 3, 4, 5 kilo yang dibawa. Ada toko bangunan, di toko tempat ada satu meja, kita makan sama-sama rambutan atau duku, mie jeruk, dan saya juga memberi, ada satu tempat yang di atas juga ruangan, ada satu juga salesnya, karyawannya, saya memberi. Saya mengunjungi toko itu bisa 1, 2, 3 jam ya. Biasanya jam 2 saya sudah tiba di daerah selatan, dan saya say hello sebentar. Saya kunjungi toko saya yang tentunya kurang mengambil produk saya ya, paling nggak 5 atau 10 menit saya ngobrol-ngobrol, say hello, apa kabar, saya dari sini ya, saya dari produk ini, dan saya ngobrol, oh iya ya. Dan ketika waktu berjalan terus, di situ mereka sudah mengenal saya, walaupun pemilik tokonya agak kaku dengan saya, dan saya merasa yang penting karyawannya sudah mengenal saya, dan saya melihat ada interaksi dan mereka saling bantu. Tahun 2004 itu adalah 2002 kalau tidak salah, mohon maaf, awal saya belajar di dunia sales eksekutif, dan itu membuat saya sangat menikmati. Dan sebagai sales eksekutif ya, teman-teman harus jaga hubungan dengan pemilik toko dan karyawan. Saya belajar satu, teman-teman, ketika Anda mau sukses, miliki hubungan yang bagus dengan pemilik toko dan karyawan toko. Aset terbesar dalam suatu perusahaan itu adalah pemilik toko dan pelanggan toko kita. Tentunya karyawan juga, karyawan toko, karena mereka yang bisa membuat kita ini besar sampai seperti ini. Dan mungkin cerita dari share saya seperti ini, intinya adalah bagaimana ketika Anda mau menjadi sales eksekutif, belajar menjadi sahabat antara pemilik toko dan karyawan toko, karena disitulah ketika kita sama-sama menghargai, kita sama-sama belajar untuk saling tolong menolong, dan ada sedikit humor ya, dan ada sedikit canda tawa. Disitulah namanya persahabatan. Nah, saya lakukan hal itu yang dulunya mereka mungkin tidak mau produk saya. Ketika saya berjalan dengan waktu, mereka suka dengan produk saya. Dan apa yang saya lakukan selama bekerja, perusahaan menilai bahwa saya bisa lakukan hal itu. Jadi kita juga harus tahu sebagai sales eksekutif apa yang harus kita kerjakan, di mana kekurangan kita, kompetitor lakukan apa, kita harus lakukan apa ya. Jadi kita harus lapor sama atasan kita. Dan apa yang saya kerjakan adalah saya bisa memberikan kontribusi buat perusahaan yang dulunya saya tidak mengerti,
yang dulunya saya tidak tahu, tidak memiliki pengalaman di dunia sales eksekutif atau di tile keramik, saya merasa saya mendapatkan sesuatu pengalaman yang lebih. Kepada para teman-teman yang jadi sales eksekutif, janganlah takut, tetaplah semangat. Saya yakin Anda bisa menaiki suatu posisi atau suatu jabatan yang lebih tinggi, tentunya supervisor atau kalau di kanvas ada taking order. Dan saya sangat percaya kalian bisa melakukan hal itu. Ketika kalian memiliki hubungan yang baik dengan merek lain, dengan kompetitor, dengan saingan, lakukan aja. Karena saya yakin lewat hubungan yang kuat, disitulah Anda bisa dinilai, nilai jual Anda lebih mahal karena Anda memiliki pengalaman yang lebih. Dan saya bekerja di sales canvasser 1 tahun, dan ketika saya bekerja di sales executive hampir 3 tahun setengah. Jadi ketika 1 tahun ke 3 tahun setengah itu sangat berbeda, karena saya sudah memiliki pengalaman di 1 tahun dan saya 3 tahun setengah. Nah, di situ saya terus nanti kita akan cerita ketika saya bekerja di tempat produk granita di slow moving, dan saya akan dipindahkan di tempat yang fast moving bagaimana. Nah, kiranya hal ini, sharing ini dapat membantu sebagai sales eksekutif memiliki pengalaman. Mohon maaf ada salah bicara dan salah menyampaikan, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Sampai hari ini saya merasa apa yang saya alami, apa yang dapat saya berikan ketika saya bekerja kepada orang lain, saya merasakan itu kekuatan saya. Dan saya merasa sampai hari ini saya masih bekerja kepada perusahaan yang lain karena saya memiliki visi dan goal, dan saya tetap semangat untuk bekerja sebagai saya tidak bicara mungkin dunia sales gitu. Begitu saja teman-teman, salam dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ketika rekan-rekan ada masalah, ada inputan masukan dari saya, silakan komen, dan jangan lupa like, notifikasi, dan subscribe. Kiranya dukung saya terus untuk menyampaikan hal-hal yang baru dan di channel-channel Indra 64. Terima kasih, selamat sore, dan tetap semangat. Salam 1, 2, 3. Yes.